Cukup saja berceramah tentang kengibulan terus. Al-Faqih Muqaddam menurunkan rantai emas dari langit. Jadi wali. Bercerita tentang karomah si ini, si itu, si ini, si itu. Kita juga jadi wali. Karena apa? La ya'riful wali illal wali. Tidak bisa kita melihat wali kecuali kita wali juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini masih seputar dengan wali-wali, teman-teman. Ya, pasti orang-orang yang menganggap wali-wali ini hubungannya pasti kepada orang-orang yang bernasab Habib. Contohnya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Hani, pokoknya Habib-Habib lah. Dan sekarang ada salah satu muhibbinnya wali, di mana dia membuat video di TikTok. Saya bukan TikToker, ya. Video saya memang rame di TikTok. Saya bangga video saya rame, meskipun dibangun narasi Harry Plus menghina wali Allah, Harry Plus menghina wali Majedub, Harry Plus menghina ini, menghina guru sekumpul, menghina Abu Ya'uci dan lain sebagainya. Sebenarnya saya tidak ada pernah kalimat hinaan, teman-teman. Gak ada kalimat hinaan. Tetapi di situ murni saya mengkritisi mereka, ya, mengkritisi mereka semua yang bercerita tentang karomah-karomah ngibul. Tiba-tiba ada kisah Al-Faqih Muqaddam didorong katanya dari jarak jauh, muncul api, kena tangannya, terbakar tangannya. Karomah sampai seperti itu ngibulnya. Kalau memang punya karomah-karomah sakti seperti itu, apalagi ini wali-wali di Indonesia kan banyak tuh. Tinggal disuruh berbaris di Gaza untuk membela Palestina. Begitu saja. Biar orang Israel itu, orang Zionis pada kualat kepada wali Allah. Nanti kalau saya ngomong kayak gini tidak punya adab kepada wali. Aduh, wali apa? Ya, wali apa ini? Wali ngibul kalau di Indonesia. Kenapa saya menyatakan wali ngibul? Karena setiap dongeng dan ceritanya itu bertentangan dengan syariat, bukan menguatkan syariat. Ada orang yang membelah diri, ya, keperluannya apa coba? Untuk tidak melaksanakan sholat. Menceritakan orang dari zuhur sampai isya tidak sholat-sholat, tetapi ada bagian dirinya yang sholat. Ini apa-apaan juga, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik ini. Terus yang berikutnya, perkara Isra Mi'raj. Saya bukan tidak percaya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah sesuatu di mana Nabi Muhammad mengendarai buruk. Mengendarai buruk ke Masjidil Aqsa. Habis itu ke Sidratul Muntaha. Dengan mengendarai buruk, teman-teman. Bukan terbang begitu saja. Tidak. Tetapi ada orang-orang sekarang katanya baru landing. Baru landing dari Sidratul Muntaha. Mi'raj katanya naik ke langit ke-7 tanpa buruk. Dan juga ada Habib yang bercerita tentang habaib lainnya yang bisa terbang-terbangan, teman-teman. Nembus genteng. Kalau tidak dicegat sama gurunya, akan nembus atmosfer katanya. Menembus antariksa galaksi, teman-teman. Kan luar biasa kalau memang ada karomah seperti itu. Bisa seenaknya terbang gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabat, wali-wali Allah ini, atau utusan Allah Nabi Muhammad, ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, harusnya mereka tidak perlu membawa kuda, tidak perlu pakai unta, tinggal terbang saja. Nggak ada kisah-kisah seperti ini pada zaman orang-orang terdahulu. Tidak ada yang membelah diri, terbang-terbangan dan lain sebagainya. Yang ada apa? Di klan Ba'alawi, ya. Dan juga ada pada klan orang-orang pribumi yang memuja-muja klan Ba'alawi. Pasti itu. Karena dongeng-dongeng seperti ini lahir dari Ba'alawi ini. Cuman satu yang belum saya jumpai, yaitu Habib Rizik Syihab bercerita tentang dongeng. Malah saya mendengar cerita atau tanggapan tegas Habib Rizik mengenai orang-orang yang mengaku melihat Nabi secara yaqadhah. Itu khurafat, kata Habib Rizik Syihab. Saya respect itu. Makanya saya tidak pernah membahas Habib Rizik Syihab. Dan di sini, teman-teman, ada muhibbinnya wali ngata-ngatain saya atau kepala saya itu tidak jauh lebih mulia dari sendalnya Buya Uci. Ya Allah. Oke, coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Hari Pras. Ya. Dengan ya. Ini menggunakan bahasa apa itu? Bahasa Sunda, dan saya tidak paham bahasa Sunda, bahkan hanya sedikit. Ya. Tapi saya kebanyakan tidak tahu bahasa Sunda. Sandal Abuya Uci lebih mulia daripada wajah si Harry Pras. Ya. Saya tidak mau menyebut si Uci lagi. Karena apa? Karena beliau mulia dan amat beramat terhormat. Jadi saya menyebutnya yang mulia Abuya Uci. Tidak akan menyebutkan si Uci lagi. Di mana Baisya Ayana? Iya. Ingat ku Hari Pras. Mereka bisanya cuma kayak gini, teman-teman. Ya. Pengikut wali-wali Allah ini bukan mereka menerapkan ajaran tasawuf di dalam hatinya. No. Kebanyakan dari mereka ini malah menunjukkan kalau mereka tidak pernah belajar tasawuf. Tidak pernah belajar menjernihkan hati. Oh, yang jernih hatinya, yang jernih pikirannya, pasti akan menerima kebenaran. Saya ditelepon oleh beberapa muhibbinnya Abu Ya'uci, di mana mereka ini yang benar-benar belajar tasawuf
malah sepakat dengan video saya. Ya, tetapi bagi kebanyakan nih oknum-oknum muhibbin ini pasti begini teman-teman. Apalagi di TikTok, itu akun resminya Istek. Bilang kalau saya minta maaf gak ikhlas katanya. Saya memang tidak mau minta maaf di sini di perihal keyakinan. Saya yakin karomah itu ada, tetapi saya tidak percaya ada karomah orang membelah diri. Dan apakah kejadian membelah diri itu benar-benar terjadi? Ini yang saya tidak percaya. Saya percaya adanya karomah, tetapi saya tidak percaya orang itu membelah diri dan disebut karomah. Itu saja kok. Yang saya klarifikasi adalah sebutan si. Meskipun si itu tidak bermasalah. Si itu bukan menyebutkan kalimat hinaan, cacian, penistaan, tidak. Itu hanya sebutan kepada salah satu nama saja. Si fulan, si fulan, si fulan. Bukan berarti si itu kalimat hinaan. Tapi tidak apa-apa. Kalau kalian masih mau membangun seperti ini dengan narasi-narasi bodoh kalian, ya, seperti orang ini orang bodoh. Dia menanggapi video saya bukan dengan ilmu lagi, teman-teman. Tetapi dengan apa? Dengan kebodohan. Wajah saya dengan sendalnya Buya Uci, katanya lebih mulia sendalnya. Kalau begitu saya harus nyembah gitu pada kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sudah kelihatan itu ceramah-ceramahnya. Apa perlu saya buka semua nanti ceramah-ceramahnya? Nanti kalau saya buka semua malu kalian. Ceramah-ceramahnya itu membelah diri lah, ya, tidak tidur 20 tahun lah, bertemu malaikat Malik lah dan lain sebagainya. Apa? Cerita apa itu? Dengarkan lagi nih. Ngomong apa orang ini? Jangankan sia jeung Abe Uci, nah. Pangkat sia, pangkat dibandingkan dengan sendal Abe Uci bae lebih mulia sendal Abe Uci daripada banget sia. Lihat mukanya teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi mulut Anda itu gak ada ilmunya sama sekali ya. Lihat mukanya teman-teman. Lihat mukanya. Ini orang sudah bisa melihat makom-makom ya. Entah dengan cara apa dia melihat makom seorang, kemuliaan seseorang. Apakah dengan bercerita halusinasi seperti itu bisa mengangkat makom? Untuk mencapai makom kemuliaan itu harus bercerita karomah. Kalau hanya dengan bercerita karomah itu bisa mengangkat makom seseorang, ya akan banyak orang yang nanti akan berngibul-ngibul ria. Gak perlu lagi membahas Al-Quran tafsir. Tidak perlu membahas tafsir Al-Quran, hadis, membahas fikih dan lain sebagainya. Cukup saja berita ngibul terus. Cukup saja berceramah tentang kengibulan terus. Al-Faqih Muqaddam menurunkan rantai emas dari langit, jadi wali. Bercerita tentang karomah si ini, si itu, si ini, si itu. Kita juga jadi wali. Karena apa? La ya'riful wali illal wali. Tidak bisa kita melihat wali kecuali kita wali juga. Setelah saya tanyakan, kalian dapat dari mana fatwa ini? Kalian dapat dari mana dalil ini? Saya tanyakan hal ini, mereka tidak bisa jawab. Dan sekarang ada muhibbin cap coreng ini ya. Gak tahu sudah. Aduh, saya tahu kalian itu para muhibbinnya Habib-Habib juga. Dimana akun-akun resmi kalian itu malah mengundang Habib-Habib. Balahan kemarin yang mau dijadikan pembicara adalah Hani Assegaf yang bilang merampok lebih mulia daripada mengemis itu. Bahkan itu yang mau kalian berikan mikrofon. Tetapi perihal itu dicegah oleh Mahesa Al-Bantani. Ya, punya cita-cita jadi wali teman-teman. Dan kerjaannya gali kubur. Aduh, gerab brus.